Semangat pagi. Baik, rekan-rekan semua, kita kali ini membahas tentang PPh final sebagaimana dimaksud dalam PP 23 tahun 2018. Jadi ini aturan PPh final tetapi diatur khusus di PP 23 tahun 2018. Nah, untuk materi ini saya pernah membuat video di bahasan final. Nah, maka saya tidak ingin mengulang lagi hal yang sama. Saya cukup ambil cuplikan dari video tersebut yang saya ambil dari semester lalu. Ya, selamat menikmati. Nah, ini yang seru. Yang 12 adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Peredaran bruto tertentu itu maksudnya adalah sebenarnya sampai dengan 4,8 miliar. Berarti ini khusus untuk perusahaan yang omsetnya tidak lebih dari 4,8. Ya, kalau lebih dari 4,8 tidak kena yang ini, tidak kena pembahasan ini. Nah, orang menyebutnya ini adalah pajak atas UMKM. Karena apa? Biasanya yang penghasilannya itu tidak lebih dari 4,8 itu adalah UMKM. Gitu. Maka orang nyebutnya pajak atas UMKM. Karena tarifnya 0,5%, maka disebut pajak UMKM 0,5%. Ini dulu tarifnya 1% di tahun 2013 ya. Tetapi kemudian turun menjadi 0,5% di tahun 2018 gitu ya. Jadi ini acuannya PP 23 tahun 2018 dan PMK 99 tahun 2018. Jadi ini akan bersambung tema ini di semester berikutnya, yaitu ketika membahas pajak penghasilan orang pribadi dan pajak penghasilan badan. Ya. Jadi harus dipahami, dan juga teman-teman semua itu kan berinteraksi dengan masyarakat sekitar yang kebanyakan UMKM ya. Jadi ini perlu dipahami. Ketika mereka bertanya, kalian bisa menjawab gitu. Mari kita lihat isinya. Isinya saya mungkin tidak terlalu banyak akan saya paparkan. Jadi pertama, yang kena ini adalah subjek pajaknya ya, orang pribadi, badan, bisa koperasi, CV, firma, yayasan nggak ada, gitu ya. Bisa PT. Yang peredaran brutonya sampai dengan 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Jadi yang di bawah Yang di bawah sampai dengan 4,8 itu sampai dengan 4,8 dia boleh kena ini. Boleh kena final, kecuali boleh berarti bisa juga nggak kena kan ya. Kenapa? Karena ada yang memilih nggak usah kena final deh gitu ya, kecuali yang memilih untuk dikenakan tarif umum. Berarti yang A ini artinya dia nggak mau kena final. Maaf ya, dia tidak mau kena final, kenanya tarif umum. Atau wajib pajak badan yang memperoleh fasilitas yang kayak gini-gini, tax holiday dan tax allowance, berarti wajib pajak yang top lah ya, punya ketentuan khusus gitu ya, nanti otomatis nggak kena tarif ini. Karena tarif ini tarif final 0,5% itu aspeknya kesederhanaan ya, sederhanaan, kemudahan gitu ya, dan murah gitu ya, slogannya seperti itu kan. Jadi kalau yang murah-murah itu nggak boleh diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang khusus gitu ya. BUT nggak boleh kena ini. CV firma yang dibentuk oleh beberapa POP dengan keahlian khusus, contohnya itu adalah firma akuntansi, padahal ahli akuntansi kan, ahli akuntansi nih punya keahlian khusus. Dan menyerahkan jasa sejenis dengan pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas kan seperti itu, konsultan, gitu ya, akuntan, gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu, firma akuntansi, konsultan pajak, ya, firma persekutuan yang merupakan konsultan pajak dan sebagainya, itu tidak kena PPh final yang PP 23 tahun 2018. Objek pajaknya apa? Objek pajaknya itu yaitu ketika penghasilannya itu dari usahanya itu tidak melebihi 4,8 miliar dalam suatu tahun pajak. Yang lihat 4,8 miliar itu lihat tahun lalu. Tahun lalu 4,8 miliar, tahun lalu di bawah 4,8 miliar, maka tahun sekarang tidak kena. Tahun sekarang kenanya final, maaf ya. Nah, kecuali yang nggak kena
PP23 itu pekerjaan bebas, jadi akuntan, konsultan tadi ya, artis nggak kena. Penghasilan di luar negeri nggak kena ini, ya. Penghasilan yang dikenai PPh final tersendiri itu contohnya tadi, PPh final selain ini, contohnya sewa tanah dan bangunan, penjualan tanah dan bangunan, konstruksi, itu disebut PPh final tersendiri, gitu. Dan penghasilan yang bukan objek pajak, otomatis nggak kena PPh dong. Gitu. Cara ngitung pajaknya adalah 0,5% kali peredaran bruto. Jadi dia penghasilannya berapa dikalikan 0,5%. Sifatnya final. Jangka waktu maksudnya gini, sebuah PT atau perseroan terbatas itu hanya boleh memakai aturan ini 3 tahun, maksimal 3 tahun. Sebelum itu ganti silakan. 3 tahun sejak dia terdaftar, kalau terdaftar setelah 2018, atau sejak dia menggunakan PP23. Kalau CV firma koperasi 4 tahun. Jadi karena ini PP23 2018 muncul 2018, maka maksimal sampai dengan tahun 2018, 2019, 2020. Nah, maka PT tahun depan, tahun 2021 dia harus bersiap untuk tidak menggunakan ini, gitu ya. CV firma koperasi boleh 4 tahun. Maka kalau dia sudah memakai di tahun 2018, maka hanya boleh sampai dengan tahun 2021, gitu. Tahun 2022 harus sudah tidak memakai ini atau memakai ketentuan umum. Wajib pajak orang pribadi 7 tahun, maka sampai dengan tahun 2024 saja. Tahun 2025 harus sudah memakai ketentuan yang umum, gitu ya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa wajib pajak atau subjek pajak di sini boleh memilih kena final atau tidak, boleh memilih kena PP23 atau tidak. Kenapa orang bisa berpikir atau wajib pajak berpikir saya memilih PP23 atau tidak ya? Kenapa? Karena ada perbedaan yang mendasar. PP23 itu kenanya adalah 0,5% kalikan peredaran bruto. Padahal kalau penghitungan PPh akhir tahun itu ada alternatif. Kalau ketentuan umum, dan umum itu adalah dari keuntungan. Nah, kalau posisi rugi kalau pakai tarif final dia tambah berat dong, 0,5% kalikan bruto. Padahal dia rugi, kok bayar pajak. Nah, itu kelemahan dari PP23 atau PPh yang final seperti itu. Nah, kalau pakai ketentuan umum dia kena pajaknya itu dari keuntungan. Biasanya dari keuntungan kalau pakai pembukuan, gitu ya. Jadi dia boleh milih untuk dikenakan PP23 atau pakai tarif umum atau ketentuan umum, tapi konsisten. Jadi kalau dia nggak milih, diam aja, berarti dianggap PP23. Kalau memilih bukan PP23 atau ketentuan umum yang dikenakan pajaknya dari keuntungan pada akhir tahun, maka dia tidak boleh balik ke PP23. Jadi sudah memilih ketentuan umum, nggak boleh balik ke PP23, gitu ya. Oke, lulusan pajaknya bisa disetor sendiri atau dipotong atau dipungut pihak lain. Jadi disetor sendiri kalau dia tidak melibatkan pihak lain, ya. Atau kalau tidak dipotong oleh pihak lain. Tetapi kalau dia memberikan jasa kepada pihak lain kemudian dipotong atau dipungut, maka yaitu dianggap sebagai pemenuhan PP23. Ya. Kemudian ada bagaimana supaya subjek pajak atau wajib pajak itu memperoleh haknya untuk dipotong 0,5% kalau ketika dia bertransaksi dengan pihak lain. Karena pemotong atau pemungut pajak, misalkan ini jasa nih, jasa harusnya kena pasal 23 kalau jasa yang memberikan adalah badan, kenanya kan harusnya 2%, pasal 23 ya, jasa. Tetapi kalau dia masuk kategori yang di sini PP23, dia harusnya dipotongnya 0,5%, gitu. Jadi nggak jadi kena pasal 23, jadinya kena PP23 ya. Ingat, jangan keliru-keliru ya. Tidak jadi kena PPh pasal 23 yang 2%, jadinya kena PP 23 2018 yang 0,5% selama dia masuk kategori ke sini ya. Nah, kan lumayan tuh 0,5%, lebih kecil dibandingkan 2% gitu ya. Nah, bagaimana supaya dia bisa mendapatkan hak tersebut?
maka wajib pajak tersebut harus punya surat keterangan. Surat keterangan nih. Kalau dia punya surat keterangan bahwa dia adalah masuk kategori yang masuk kategori punya peredaran tertentu atau masuk kategori yang kena PP 23, maka pemotong pajak atau pemungut pajak nggak memotong atau memungut sesuai dengan jenis pajak pasal 21, 23 atau 22, tetapi dia akan memotong final sebesar 0,5% sesuai dengan pasal 23. Sesuai dengan PP 23 2018. Gitu. Jadi harus ada surat keterangan dari kantor pajak yang menyatakan bahwa wajib pajak ini termasuk wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, alias maksudnya adalah dia harusnya kena PP 23 2018 yaitu 0,5%. So please, gitu. Artinya lagi, please dong jangan dipotong 2% atau 1,5% atau berapapun itu, tapi potonglah 0,5%. Itu maksud dari surat keterangan. Gitu ya, teman-teman semua. Ya, baik. Jadi itu adalah video di semester lalu. Jadi memang PP 23 itu karena sifatnya final tentu saja namanya juga final, maka tidak diperhitungkan di akhir tahun. Nah, permasalahan berikutnya adalah bagaimana kita menentukan bahwa suatu usaha itu terkena PP 23 atau tidak, gitu kan? Permasalahannya seperti itu. Kalau kita melihat bahwa oh ini kena PP 23, maka final otomatis di akhir tahun tidak ada pajak yang terutang lagi kalau memang usahanya dari yang final saja. Nah, saya sedikit akan lanjutkan dulu pembahasan tentang PP 23 ya, untuk bagian selanjutnya. Nah, di sini dari pembahasan tadi kita dapat mengetahui bahwa sebenarnya wajib pajak itu bisa memilih antara apakah dia dikenakan PP 23 atau wajib pajak tidak mau kena PP 23 tetapi dikenakan tarif umum. Nah, bagaimana kalau ada wajib pajak yang sebenarnya penghasilan brutonya tidak lebih dari 4,8 tetapi dia tidak mau kena PP 23, mungkin dihitung-hitung lebih menguntungkan tarif umum. Jadi maksud tarif umum itu adalah yang selama ini kita hitung bersama, menghitung PPh akhir tahun dengan tarif umum adalah dimulai dari penghasilan neto, kurangi zakat, kurangi PTKP gitu ya. Kemudian jadilah penghasilan kena pajak, jadilah PPh terutang, kurangi kredit pajak. Itu adalah cara penghitungan dengan tarif umum. Nah, kalau wajib pajak pinginnya kena tarif umum, tidak kena PP 23 yang 0,5%, caranya bagaimana? Dia harus menyampaikan pemberitahuan. Ini yang saya lingkari, pemberitahuan. Nah, ini keterangan yang ada di slide ini memang kondisi sudah lewat karena udah tahun 2018 itu ketika awal-awal keluarnya aturan mengenai PP 23 ini. Nah, pas awal-awal kan pasti ada transisi ya. Nah, sekarang aturannya kayak gini. Kalau sekarang misalkan tahun pajaknya 2021 ya. Nah, untuk dapat memakai tarif umum di tahun 2021, wajib pajak itu harus menyampaikan pemberitahuan bahwa dia itu memilih tarif umum itu di kondisi tahun 2020. Paling lambat itu akhir Desember 2020 itu menyampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak bahwa saya memilih tarif umum. Maka sejak tahun 2021 nanti dia boleh pakai tarif umum. Jadi maksudnya adalah pemberitahuan itu dilaksanakan adalah tahun pajak sebelumnya. Jadi misalkan semula dia tahun 2018 kena final, 2019 final misalkan. Nah, 2020 masih final. Nah, dia pikir-pikir, kayaknya lebih asik tahun 2021 itu pakai tarif umum deh, dihitung-hitung lebih menguntungkan, misalkan kayak gitu. Maka kalau seperti itu, maka di akhir Desember 2020 dia harus menyampaikan pemberitahuan ke kantor pajak bahwa dia memilih tarif
yang bersifat umum, bukan final. Kalau dia nggak menyampaikan pemberitahuan memilih tarif umum, maka dianggap dia tetap memilih PP 23 yang final. Itu aturan mainnya seperti itu ya. Jadi defaultnya atau standarnya itu ya kalau nggak pakai surat apapun, dia itu dianggap memilih PP 23 2018 yang final ya, dengan syarat dia memang masih 4,8, tidak lebih dari 4,8. Kemudian jangka waktunya itu belum melebihi batasan. Misalkan ini dilihat, nah kalau PT, CV, WPOP itu, kalau WPOP ya 7 tahun ya, 7 tahun sejak 2018. Maka ya selama dia belum lewat 7 tahun, dia masih boleh pakai PP 23. Asalkan lagi belum pernah melebihi 4,8. Tapi kalau sudah pernah melebihi 4,8, ya tidak, dia harus pindah ke tarif umum. Kalau masih di bawah 4,8 terus ya, maka dia boleh tetap bisa di PP 23 tahun 2018. Kalau dia ingin berubah ke tarif umum, maka mengajukan pemberitahuan dulu di tahun pajak sebelumnya. Itu aturan mainnya. Ya. Kemudian pemotongan pemungutan ya, ini jadi sudah diterangkan di slide sebelumnya bahwa cara pelunasannya itu kalau dia bertransaksi dengan pihak lain maka dia dipotong. Dipotongnya adalah memakai aturan PP 23 kalau dia membuat surat keterangan. Tapi kalau dia tidak dipotong tetapi transaksinya itu ya memang tidak melibatkan pihak lain yang merupakan pemotong pajak, maka dia dengan cara self assessment menyetorkan sendiri pajak yang terutang sebesar 0,5%. Seperti itu. Ini ada pengecualian. Pengecualiannya itu adalah kalau misalnya ternyata dia impor. Impor itu kan sebenarnya beli ya, tidak jual. Kalau dia beli, defaultnya beli impor maksud saya, itu dia akan kena PPh 22 impor di pelabuhan misalkan gitu. Nah, kalau impor tetapi wajib pajak mempunyai surat keterangan bahwa dia adalah WP yang dengan penghasilan bruto tertentu yaitu PP 23, maka impor pihak yang mengurus impor yaitu Direktorat Jenderal Bea Cukai itu tidak memungut PPh pasal 22 dan juga tidak dipungut PP 23 2018. Jadi dalam hal ini dia tidak dipungut pajak. Kenapa? Ya karena ini berbeda kalau impor. Impor itu kan bukan jual. PPh kan biasanya dipotong atas, biasanya ya di atas kalau dia menjual yang dapat omset gitu ya, dapat penghasilan. Nah ini kalau impor kan dia tidak menjual, dia beli ya, beli dari luar negeri. Maka dia kalau punya surat keterangan tadi, surat keterangan bahwa dia wajib pajak yang termasuk PP 23, penghasilan bruto tertentu, artinya tidak lebih dari 4,8, maka dia tidak dipungut pajak. Seperti itu. Ini penjelasan di paragraf yang saya kotakin. Nah, surat keterangan diserahkan kemana? Surat keterangannya itu, ya, surat keterangannya itu dibaca bagaimana? Ya minta ke kantor pajak bahwa saya adalah wajib pajak yang memenuhi ketentuan PP 23 tahun 2018. Nah, persyaratannya ada di sini, tapi ini sebagai pengetahuan saja. Nah, itu aja ya, angsuran tidak perlu kita bahas. Nanti kita bahas tersendiri. Nah, ini adalah contoh ketika ada orang yang usahanya itu terkena PP 23 tahun 2018 alias final 0,5%. Kita baca satu persatu dulu ya dari sebelah kiri. Boncil, pedagang gorengan di kantin sebuah kampus. Oke. Omset tahun lalu 2018. Setahun lalu di tahun 2018 adalah 120 juta. Dan tidak mengajukan pemberitahuan untuk memilih tarif umum. Lihat, kalimat tidak mengajukan pemberitahuan untuk memilih tarif umum, kalau dia diam saja maka defaultnya dianggap dia ridho atau rela untuk kena PP 23 tahun 2018 ya, karena dia diam aja.
Oleh karena itu pada tahun 2019 usaha Boncil dikenakan PP 23 tahun 2018. Benar ya, karena omset tahun lalu 2018 itu 120 juta, itu tidak lebih dari 4,8 dan dia tidak memilih paket tarif umum, maka otomatis tahun berikutnya kena PP 23 tahun 2018 ya, itu 0,5% dari omset tiap bulan. Maka dia harus menyetorkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya pembayaran pajak PP 23 tahun 2018. Jadi misalkan di Januari 2019 omsetnya 12 juta, maka dia harus setor PPh sebesar 0,5% kalikan 12 juta, yaitu 60.000. Nah, 60.000 ini disetorkan paling lambat tanggal 15 Februari. Kenapa seperti itu? Yaitu diberi waktu 15 hari setelah akhir bulan Januari 2019. Nah, ini kodenya, kode setorannya, ini masalah teknis. Kalian mungkin belum belajar, ini pengenalan saja bahwa ketika menginput di billing system, kalau zaman dulu SSP, itu kode yang dipilih adalah 411128420 gitu. Nah, 2019 misalkan omsetnya 10 juta, maka dia harus setor sendiri 0,5% kalikan 10 juta, yaitu 50.000 paling lambat 15 Maret 2020 ya, diberi waktu 15 hari setelah akhir bulan. Bulan Maret dia omsetnya 25 juta. Nah, 25 juta maka ada keterangan nih. Ternyata dari angka 25 juta itu 15 juta berasal dari penjualan ke Kementerian X dan sisanya bukan dari Kementerian X. Ini mau cerita bahwa yang 15 juta itu pasti akan dipungut pajak, dipotong atau dipungut pajak oleh Kementerian X. Kenapa? Ya, memang tugasnya Kementerian X itu adalah bendahara kementerian itu memotong atau memungut pajak ketika membeli barang. Gitu. Nah, di sini ini jualannya apa sih tadi? Oh, makanan ya, makanan. Jadi ketika menjual makanan, gorengan ini bukan berarti ini bukan jasa catering, tapi dia menjual makanan saja, bukan catering. Kalau catering kan jasa yang ya kayak catering itu ya prasmanan contohnya ya, makanan prasmanan. Nah, ini bukan catering. Jadi ini adalah penjualan makanan, berarti masuk PPh pasal 22. Artinya seharusnya ketika Boncil itu menjual makanan kepada Kementerian X, dia akan dipungut PPh pasal 22 1,5%. Nah, tetapi kan dia termasuk PP final, PP 23 tahun 2018. Kalau dia dipungut PPh pasal 22 yang 1,5% kan dia agak rugi. Ya, lebih gede kan 1,5% dibandingkan 0,5%. Nah, jadi agar tidak dipungut 1,5%, maka si Boncil harus meminta surat keterangan ke KPP setempat yang isinya bahwa si KPP itu menerangkan si Boncil ini adalah wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu yang kena 0,5%. Jadi tolong jangan dipungut PPh pasal 22. Nah, ketika dia sudah mendapatkan surat keterangan tersebut dari kantor pajak, kita lihat paragraf berikutnya, maka Kementerian X itu, jadi dia ngasih fotokopiannya kepada Kementerian X. Kementerian X itu mikir, oh ini ternyata wajib pajak yang termasuk yang peredaran bruto tertentu, maka dia tidak dipungut 1,5%, tapi diganti menjadi 0,5% dan berubah menjadi final. Jadi tanpa surat keterangan, kalau si Boncil tidak menunjukkan surat keterangan PP 23, maka dia akan dipungut 1,5% PPh pasal 22 oleh si Kementerian X. Tetapi ketika dia menyodorkan fotokopi surat keterangan PP 23 kepada Kementerian X, maka Kementerian X berpikir, oh kamu termasuk WP yang final, yang harusnya kena PP 23, ya sudah, nggak saya pungut PPh pasal 22 yang 1,5% ya, kamu saya ganti pemotongannya menjadi 0,5% dan sifatnya final. Nah gitu, jadi dipotongnya adalah 75.000, yaitu 0,5% kalikan 15 juta. Nah, berikutnya, ini nih, karena untuk omset 2019 adalah 15 juta, tadi telah disetorkan melalui pemotongan oleh Kementerian X. Jadi kan tadi Maret 2019 itu kan, coba di paragraf ini, itu 25 juta sebenarnya omsetnya, tetapi yang 15 juta dari Kementerian X. Berarti yang 10 juta kan belum disetor kan?
Karena yang baru 15 juta. Nah, yang 10 juta itu, yang sisanya tadi, sisa omsetnya 10 juta, itu kan tidak dipotong ya, karena tidak ada pihak yang memotong. Maka yang 10 juta dia setor sendiri. Maka setor 0,5% kalikan 10 juta alias 50.000. Itu caranya ya. Ini maksudnya adalah, ini contoh atau ilustrasi bahwa pelunasan pajaknya melalui pemotongan atau setor sendiri. Maka bulan Maret 2019 sebenarnya dia telah menyetor pajak 75.000 dan 50.000. 75.000 itu melalui pemotongan oleh Kementerian X dan 50.000 oleh dia sendiri. Itu maksudnya seperti itu. Nah, mekanisme pemajakannya akan seperti itu setiap bulan dan tidak perlu membayar angsuran pasal 25. Ya seperti itu terus. Final gitu ya, bisa setor sendiri, bisa dipotong pihak lain. Dan jenis wajib pajak ini tidak perlu membayar angsuran pasal 25. Kenapa? Wajib pajak final. Wajib pajak final ya udah selesai. Nggak perlu ngitung PPh pasal 25. Terus bagaimana SPT tahunannya? SPT tahunan si Boncil itu adalah berisi rekap omset dan PPh yang telah dibayar selama setahun. Ada di SPT 170 Romawi 3. Dari lampiran 3 huruf A nomor 16 di bagian PPh yang PPh final atau yang bisa final atau mungkin tempat yang kosong. Nanti dicek di SPT-nya ya, yang nomor 16. Oh ya, ini berarti kalian harus melihat SPT 1770. Nah, harus di video tidak saya buatkan bentuk-bentuk dari SPT-nya bagaimana, nanti bisa kita lihat di kelas ya. Kemudian selain itu dilampirkan rekapitulasi omset per tempat kegiatan usaha dan PPh 0,5% yang dibayar. Jadi lampiran dari SPT 1770 ini juga ada yang berupa rekap omset. Saya omsetnya berapa per bulan dan telah setor berapa. Itu dilampirkan. Nah, karena itu semua udah final, udah beres kan, maka jika penghasilan orang tersebut itu hanya dari yang final saja, maka otomatis SPT tahunannya akan nihil. Ya. Nah, berikutnya nih. Contoh 2, usaha yang terkena PP 23 tahun 2018, final 0,5%. Kita lihat. Percil, tukang pangkas terkenal di Madiun, baru buka usaha jasa pemangkasan rambut sejak awal 2019. Sehingga baru memiliki NPWP pada saat membuka usaha. Oke. Saat pendaftaran NPWP, dia tidak memilih tarif umum. Oleh karena itu, pada tahun 2019, usaha percil dikenakan PP 23 tahun 2018, yaitu dikenakan PPh final sebesar 0,5% omset tiap bulannya. Rekapnya adalah seperti ini di tahun 2019, Januari dapat 8 juta, PPh yang disetor 40.000 dan seterusnya. Tanggal seterusnya tanggal sekian. Ya, ini rekapnya dia membayarnya rutin dan tepat waktu. Nah, selalu sebesar 0,5% kalikan penghasilan bruto. Nah, nanti kalian cek sendiri ya, ini angka-angkanya. Nah, SPT tahunan PPh percil bagaimana dong? Ya, karena semuanya sudah final, maka di 1770 itu diisi yang di bagian final, yaitu 170 Romawi 3 ya, lampiran 3 huruf A nomor 16 itu diisi rekap omsetnya. Rekap omsetnya itu adalah ya totalnya berapa sini? Berapa? PPh yang disetor berapa? Nah, angka-angka ini dicantumkan di 1770 strip 3 atau Romawi 3 lampiran 3 ya, huruf A nomor 16. Gitu. Dan juga dilampirkan rekapitulasi omsetnya. Jadi ini informasi seperti ini juga dibuat di lampiran khusus. Nah, karena semua penghasilannya adalah final, maka SPT tahunnya akan nihil. Betul, karena semuanya sudah final, maka pasti nihil. Karena tidak ada yang dikenakan pajak pada akhir tahun. Dan ini tidak ada kewajiban membayar angsuran pasal 25 tahun pajak berikutnya. Nah, ini teman-teman semua, di masa pandemi ini memang ada terbit PMK tentang insentif pajak ya. PMK ini udah PMK-nya berubah, tapi intinya sama, memberikan insentif pajak bagi wajib pajak yang terdampak pandemi coronavirus. Jadi artinya wajib pajak ini
wajib pajak yang masuk golongan PP 23 tahun 2018 itu bisa mendapatkan seperti fasilitas cuti membayar pajak. Jadi dia tidak perlu membayar PP 23 tahun 2018. Tapi memang ada syaratnya yang melakukan nanti pemberitahuan, kemudian laporan dan sebagainya. Nah, ini tidak kita bahas terlalu dalam, cuma diketahui saja memang ada fasilitas bagi wajib pajak yang masuk peredaran bruto tertentu atau orang menyebutnya PP UMKM bahwa dia itu tidak perlu membayar pajak. Tapi ini saya berikan informasi bagaimana cara itu dan sebagainya dengan asumsi suatu saat pandemi sudah berlangsung, sudah selesai, maka akan berlaku kembali aturan yang seperti ini, yang umum. Umum dalam arti ya memang kalau UMKM itu 0,5%. Sekarang memang mulai pas pandemi itu memang diberikan cuti membayar pajak alias tidak perlu setor PPh final 0,5%. Ya, ada syarat ketentuan berlaku. Nah, ini cara membedakan usaha yang terkena PP 23 dan yang tidak. Ingat, orang yang punya usaha itu memang harus ditanya, usahanya apa? Usahanya, saya usaha konstruksi, itu perusahaan yang dikenakan PP final tersendiri. Usaha konstruksi, usaha properti gitu ya, jual tanah bangun itu dikenakan final, tapi bukan PP 23, final yang sudah ada lebih dulu. Maka dia nggak ada pajak akhir tahun karena final semua. Kemudian itu sih jelas ya kena final. Terus saya usahanya ini jualan lemper misalkan atau arem-arem. Nah, itu apa kena final apa enggak? Tergantung kena final PP 23 atau tidak, itu tergantung dia memilih kena final atau tidak. Jadi artinya suatu usaha itu yang bukan usaha-usaha final tersendiri, artinya bukan konstruksi, bukan properti, bukan sewa tanah dan bangunan, ya itu tetap menjadi ada pertanyaan, jangan-jangan kena final PP 23. Nah, maka ini urgensi slide ini. Jadi kita harus bisa membedakan mana usaha yang dikenakan PPh final PP 23 sama yang tidak. Dengan catatan sudah dikeluarkan itu jenis usaha yang dikenakan PPh final tersendiri. Tadi PPh final tersendiri contohnya adalah konstruksi, properti, sewa tanah dan bangunan gitu. Itu adalah usaha-usaha yang sudah dikenakan PPh final tersendiri. Nah, kita lihat kotak yang sebelah kiri, dikenakan PP 23 pada tahun ini. Siapa yang dikenakan PP 23 tahun ini? Yaitu kalau pada tahun sebelumnya penghasilan brutonya tidak lebih dari 4,8 miliar. Dan tahun lalu tuh dia tidak pernah menyampaikan pemberitahuan bahwa dia akan memilih tarif umum. Artinya dia diam saja. Tahun lalu 4,8 terus diam saja. Maka artinya tahun sekarang itu dia akan tetap kena PP 23 tahun 2018. Dan satu lagi, masih dalam periode yang diperbolehkan memakai PP 23 tahun 2018. Kalau OP orang pribadi itu belum lebih dari 7 tahun, maka dia masih boleh PP 23. Dan satu lagi ini akumulasi ini belum pernah memilih dan menggunakan tarif umum. Jadi kalau dia pernah memilih dikenakan tarif umum, maka selamanya dia tidak akan bisa balik ke PP 23 tahun 2018. Nah, ini aturan di PP 23 2018 seperti itu. Kalau dia pernah memilih tarif umum, maka dia tidak pernah balik. Jadi nggak boleh on off tuh nggak boleh, bolak-balik nggak boleh. Kalau memilih tarif umum akan selamanya kena tarif umum. Maka harus berhati-hati. Nah, siapa yang dikenakan tarif umum pada tahun ini? Yaitu penghasilan bruto yang tahun lalu sudah di atas 4,8. Jadi kalau tahun lalu sudah 4,8, maka tahun ini pasti pakai tarif umum walaupun dia nggak pakai pemberitahuan, karena itu otomatis seperti itu. Walaupun dia juga belum melebihi periodenya, kalau orang pribadi belum melebihi 7 tahun, tapi tetap dia harus berubah ke tarif umum. Atau pada tahun lalu telah menyampaikan pemberitahuan memilih tarif umum. Jadi kalau tahun lalu telah menyampaikan pemberitahuan memilih tarif umum, maka tahun sekarang pasti memakai tarif umum. Walaupun tahun lalu omsetnya
tidak lebih dari 4,8. Sudah tidak berada dalam periode yang diperbolehkan memakai PP 23 tahun 2018. Maksudnya ini orang pribadi ini mungkin berdiri tahun 2018 ya. Terus sudah lebih dari 7 tahun. Berarti di tahun 2018 sama 7 berapa? 2025 ya. Nah, di tahun 2026 berarti sudah di periode yang tidak boleh kena PP 23 lagi. Maka meskipun masih di bawah 4,8, masih tidak lebih dari 4,8, dia harus memakai tarif umum di tahun 2026. Misalkan seperti itu ya. Kemudian pernah memilih dan menggunakan tarif umum. Wah, ternyata di periode yang lalu pernah memilih tarif umum. Kalau sudah memakai tarif umum, akan selamanya pakai tarif umum. Gitu. Nah, baik rekan-rekan semua, itu adalah tentang PP 23 tahun 2018. Nanti detailnya bisa dibahas di kelas. Saya akan tambahkan satu lagi pembahasan tentang OPPT. Apa itu OPPT? Ini singkatan dari orang pribadi pengusaha tertentu. Nah, ini bahasanya agak unik, orang pribadi pengusaha tertentu. Mudah-mudahan tidak membuat bingung. Jadi orang pribadi pengusaha tertentu adalah, ini kita lihat definisinya, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha, perdagangan atau jasa, tidak termasuk jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas pada satu atau lebih tempat kegiatan usaha yang berbeda dengan tempat tinggal wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Jadi komponen-komponennya ini yang dikasih warna nih ya. Jadi orang yang usahanya adalah dagang atau jasa, tidak termasuk jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Oke, jasa atau dagang, tetapi tidak termasuk pekerjaan bebas. Nah ini ya, jadi kalau pekerjaan bebas tidak mungkin menjadi OPPT. Pada satu atau lebih tempat kegiatan usaha. Oke, bisa tempat kegiatan usaha bisa di satu atau lebih tempatnya yang berbeda dengan tempat tinggal. Jadi misalkan saya tinggal di Depok, tetapi saya punya usaha jualan kain di Tanah Abang, maka saya masuk ke OPPT karena berbeda antara tempat kegiatan usaha dengan tempat tinggal. Itu maksudnya. Ini contohnya nih, kita lihat. Oh, ini udah ada nih. Tuan Sandi tinggal di Depok dan memiliki toko baju di Tanah Abang. Kan berbeda itu antara tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha. Maka masuk OPPT. Tuan Kirno domisili Bintaro memiliki kios HP di ITC Kuningan dan ITC Depok. Wah, berarti berbeda antara tempat tinggal dan tempat usahanya. Dua tempat usahanya nih. Nyak Arifiani tinggal di Pondok Indah dan memiliki salon kuku kaki di Tebet. Nah, berarti ini jasa yang berbeda dengan tempat tinggal. Tempat kegiatan jasanya berbeda dengan tempat tinggal. Apakah jasa Nyonya Arifiani itu salon kuku itu termasuk pekerjaan bebas? Bukan. Itu termasuk usaha biasa, usaha jasa biasa. Ini contoh bukan orang pribadi pengusaha tertentu. Tuan Rifki, dokter praktik yang tinggal di Ciledug dan praktiknya di Cipulir. Kenapa bukan OPPT? Karena ini praktik dokter, berarti pekerjaan bebas. Padahal OPPT itu bukan pekerjaan bebas. Ya. Tuan Bismar tinggal di Gambir, berpraktik notaris. Notaris pekerjaan bebas, berarti tidak termasuk. Itu cara analisnya seperti itu ya. Afgan tinggal di Kemang, tiap Sabtu malam pentas musik di Cikini. Nah, ini sebenarnya artis ini atau musisi ini, berarti dia pekerjaan bebas. Meskipun lokasinya berbeda dengan tempat tinggalnya, tetapi dia pekerjaan bebas, maka tidak termasuk OPPT. Nah, urgensinya apa sih mengklasifikasikan OPPT atau tidak? Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi kewajiban wajib pajak OPPT itu apa? Sebenarnya sama dengan WPOP usahawan. Jadi cara ngitung PPHOP akhir tahun ya dimulai dari penghasilan bruto, terus neto, kurangi zakat, ya. Kemudian kompensasi kerugian kalau ada, terus kemudian kurangi PTKP, jadilah penghasilan kena pajak, PPh terutang, dan sebagainya sampai kemudian kurang bayarnya berapa. Sama, yang beda apa? Nah, bracketnya hanya beda di angsuran PPh pasal 25. Berbeda di bagaimana kita menghitung kewajiban angsurannya. Oh, ternyata kalau OPPT itu cara ngitung angsuran tiap bulannya itu
agak unik, berbeda, diatur tersendiri, yaitu menjadi 0,75% dari omset. Ini kita bicara angsuran di video selanjutnya ya. Ternyata khusus untuk OPPT itu harus angsurannya diatur 0,75% dari omset tiap bulan. Nah, kemudian bagaimana kalau sudah bayar angsuran? Nanti pada akhir tahun dihitung penghasilan netonya tadi, penghasilan neto, dan seterusnya sampai dengan PPh terutang. Lalu angsuran pasal 25 tadi yang 0,75% dari omset itu menjadi kredit pajak. Nah, itu yang harus hati-hati. Jadi bayar tiap bulan angsurannya 0,75%, nanti itu akan menjadi kredit pajak, pengurang kewajiban PPh di akhir tahun. Kemudian cara ngitung angsurannya berarti tidak memakai cara 1/12 kali penghasilan yang harus dibayar sendiri, karena sudah ditetapkan menjadi 0,75% dari omset tiap bulan. Ya, itu OPPT ada di PMK 215 2018. Nah, ini terus OPPT itu aturannya sudah cukup lama, memang agak berubah, tapi kemudian dengan adanya PP 23 tahun 2018 ini jadi ada semacam irisan apakah wajib pajak itu masuk OPPT atau kalau PPT kan pasti kena tarif umum sebenarnya. Yang beda itu adalah ini ya, perlu dipahami, OPPT itu pasti kena tarif umum. Ya. Dan bayar angsurannya 0,75%, itu ciri khas OPPT. Tapi dengan adanya aturan PP 23 tahun 2018, apakah OPPT itu tetap OPPT, tetap kena tarif umum, atau jangan-jangan ada yang jadi ikut ke PP 23. Nah, ini kita bahas. Pertama, jadi kalau ada WPOP omsetnya lebih dari 4,8 miliar. Nah, kalau lebih dari 4,8 miliar, maka itu wajib pembukuan dia. Ya kan? Wajib pembukuan, maka kewajiban pajak akhir tahunnya menggunakan pembukuan, yaitu dari laba fiskal ya, revenue kurang expense, itu adalah laba akuntansi, kemudian disesuaikan dengan laba pajak ya, disesuaikan aturan pajak menjadi laba fiskal. Nah, setelah diketahui PPh terutang, kemudian dikurangi dengan PPh pasal 25 yang telah dibayarkan. Ini biasa ya, cara hitung biasa. Terus berapakah pasal 25 untuk WPOPPT dalam kondisi lebih dari 4,8? Dia ngitungnya tetap pakai aturan 0,75% dari omset per bulan dan tidak final ya. Namanya juga angsuran itu tidak final. Ya, ini kalau lebih dari 4,8 ya tidak bakalan kena PP 23. Itu sama sebenarnya. Ini sebenarnya penegasan saja, ini bukan aturan baru. Jadi bagaimana kita menentukan jangan-jangan ini WP OPPT? Oh enggak, ini WP 23, itu maksudnya. Jadi kalau lebih dari 4,8 ya pasti dia ada OPPT yang lebih dari 4,8, maka dia ya kena tarif umum. Omsetnya harus dikurangi dengan HPP atau expense. Jadi ketemu laba akuntansi atau laba fiskal, baru dihitung pajaknya. Nah, setelah dihitung pajaknya, dihitung juga berapa kredit pajaknya. Gitu. Nah, yang kedua nih, kalau ada WP yang sebenarnya dulu OPPT, yaitu berbeda tempat usahanya dengan dengan tempat tinggalnya. Kalau ternyata omsetnya di bawah 4,8 atau sampai dengan 4,8, nih, yang A dulu ya saya baca. Jika omset sampai dengan 4,8 dalam setahun, maka OPPT bisa memilih untuk terkena PP 23 yang final atau memilih dikenakan tarif umum. Ya, ini memang sama berlaku dengan tadi yang kita bahas di PP 23. Jadi kalau lebih dari kurang dari 4,8 itu ya dia bisa memilih mau PP 23 atau milih tarif umum. Tuh. Kemudian selanjutnya yang ini salah ketik ya. Sama-sama A jadinya nih. Nah, jika memilih dikenakan tarif umum dan tidak menyelenggarakan pembukuan, maka cara menghitung angsuran maka cara perhitungan penghasilan neto menggunakan NPPN. Ya, jadi kalau
di bawah 4,8 tetapi memilih dikenakan tarif umum, maka cara ngitung pajaknya bagaimana? Ya udah pakai aturan tarif umum. Tarif umum itu berarti kan dari penghasilan bruto dikalikan norma, jadilah penghasilan neto. Sampai kemudian ketemu PPh terutang. Nah, kalau sudah ketemu PPh terutang, sudah dihitung kredit pajaknya, tinggal sampai ketemu PPh kurang bayar, nanti dia harus menghitung angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya, yaitu sama, yaitu 0,75% kalikan omset. Jadi angsuran tersebut akan menjadi kredit pajak. Tetapi yang B, ini hati-hati, jika tidak memilih dikenakan tarif umum, dia di bawah 4,8, ada usaha ya, di tempat yang berbeda dengan tempat tinggalnya, tapi dia nggak mau dikenakan tarif umum. Artinya itu sama dengan dia memilih PP 23 2018 yang final. Maka namanya juga final, maka dia tidak menjadi OPPT lagi dalam tanda petik ya. Kenapa? Karena jadi final, maka tidak ada penghasilan neto yang terkena pajak akhir tahun. SPT tahunannya akan nihil, tidak ada kewajiban angsuran pasal 25 kecuali dia memang akan beralih dari tarif umum ke tarif umum pada tahun selanjutnya. WP harus membayar PPh terutang sebesar 0,5% dari omset tiap bulan ya, karena masuk PP 23 2018. Pembayaran ini bersifat final, bukan angsuran. Ya, tidak ada angsuran pasal 25. Dan ingat, karena ini bukan OPPT, maka tidak ada angsuran 0,75%. Jadi kesimpulannya dari kotakan ini, OPPT yang memenuhi dan menggunakan PP 23 2018 pemajakannya mengikuti PP 23 tahun 2018, yaitu final 0,5%. Tapi jika ada OPPT tidak memenuhi PP 23 dan masih menggunakan pencatatan, maka menggunakan NPPN. Terus kenanya tarif umum dan angsuran tiap bulan adalah 0,75% omset dari per bulannya. Ya, nanti kalau memerlukan perenungan ya coba direnungkan dulu di kelas, dikonfirmasi. Baik, gitu aja. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat. Tetap semangat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.